Nah, pinter. Nah, lagi. Pinter. Hidup, hidup. Nanti coba. Coba aja, coba santai, coba. Masih ingat nggak? Iya, udah. Coba tarik nafas dulu. Masih salah badan berkuat. Oke, ayo. Nah, kita sampai. Iya, terus satu lagi. Nah, gitu dua sama kali kamu udah hebat pintar. Iya, pintar. Ayo, ayo. Nah, good job, sorry. Nah, coba. Kisah kita lanjut lagi belajar di tangannya. Boleh dibantu? Yuk, bisa. Cepetan aja. Ya, susah. Iya, oke, aku buka pintu dulu ya. Bentar ya. Yuk. Ayo, pelan. Sini. Oke, sama tanya dulu ya. Satu kamu yang mana? Itu, ini. Terus yang oke. Terus aku bilang aku nggak ada sayang. Yang bawahnya itu bawah. Aku duduk di sini. Terus aku begini tadi. Oke, kamu harus ya. Nanti aku bantu ambilin sepatunya. Pelan-pelan. Sini ya. Sepatu kamu yang mana? Itu. Yang di sebelah sini. Iya. Oke, ya. Nih, pakai ya. Yuk, kita jalan. Stop yuk. Tiga. Nah, udah pakai sepatunya. Yuk, kita lanjut jalan yuk. Aku nggak sampai ini dari Zoom. Aku nggak sampai jam 5. Iya. Mama bilang gitu cowok. Ini kira-kira. Goblok. Mama jangan gitu. Kamu kalau kayak gitu lancar. Pelan-pelan jalan ke bawah. Udah di depan dia. Tiga. Pelan-pelan. Kalau capek bisa berhenti dulu atau apa? Iya di depan berhenti ya kan? Oh ya. Soalnya aku belum kebiasa kak. Kamu kalau biar nggak capek, langkah ininya jangan terlalu jauh. Jadi malah makan makan dari tenaga. Nah, gitu
nonton aja kamu emang di rumah aja nggak sembilangan Karena aku soalnya capek. tapi ini nggak apa-apa Gak apa-apa. dikit lagi tapi dikit lagi Nanti dulu dulu ya kan. Iya. Aku capek banget. coba kasih dulu dan kita tuh di depan ada bangku nanti kita duduk ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Jangan sampai pelan-pelan. Oke, kita. Ya Allah. Mundur sini. Iya, banget. Oke. Kita hanya. Oke. Tuh, taruh dulu. Ini sakit kak. Coba. Kalau yang ini gimana? Iya sakit kak. Di kalau makan badan sepi. Boleh ya kan dulu jadi aku gitu kak. Iya. Gimana di kakinya kak? Emang kemarin-kemarin tuh aku nggak pernah jalan-jalan gitu sama mama kamu. Sama papa kamu. Pernah sih kak, cuman ya nggak sering banget karena ini capek banget kak sakit. Iya. Karena kan ini buat makan kaki yang sebelah kiri kan kayak dia suka. Jadi kalau pas jalan tuh kaki itu berasa karena nampang badan kan. Jadi apa sih harusnya pas kaki dua yang nampang cuma kaki satu Oh, iya. Ini kan kayak gini kan Iya, kak. bentukan jadi kalau di sini ya kayak dia nahan banyak Tapi kaki saya saya nggak bisa kan kalau jalan jauh-jauh tapi ini berasa kan dia berasa bisa sering kesemutan tuh kalau biasanya kalau misalnya ini di urut aku bilang ini izin ya udah bukan nanti rasanya mau dilanjut atau mau istirahat dulu? belum bisa. Besok kembali. Iya. Kontrol masih kontrol ke rumah sakit nggak? Masih kak, soalnya kan angka kecelakaan juga baru, jadi aku masih perlu penanganan dari Kalau boleh tahu penanganan itu kayak gimana kalau secara medisnya? biasanya sih di edukasi apa sih kak, edukasi pelayanan gimana cara mereka, terus kemarin juga diajarin cara jalan pasti kaki kan, karena kan gak terbiasa kan namanya juga kaget, terus juga ada pelatihan mentalnya supaya aku gak down, aku juga biasanya di orang ngajarin untuk ke sekolah. Untuk psikolog kamu udah katanya? Belum sih kak, tapi insya Allah kemungkinan minggu depan bisa. Karena kan aku juga pernah laki jadi kan ada aku yang pengalaman, jadi aku perlu bimbingan dari psikologis juga kak. Kalau di medis belajar cara berjalan yang satu, nah itu awal mulanya rasanya gimana? Sakit kah atau gimana tuh?
kalau di kaki yang diamputasi aku nggak merasa, aku awal-awalnya tuh merasanya kesemutan, jadi kesemutan rasanya, terus apa ya, rasanya tuh kayak kakinya ada tapi nggak ada, paham nggak? Jadi rasanya kayak kakinya tuh masih ada tapi kalau dipegang ya udah nggak ada, jadi mungkin saraf-sarafnya masih beroperasikan gitu ya kak. Jadi ya aku juga nggak ngerti lah pokoknya gimana, pokoknya tuh rasanya kesemutan kak, terus kayak dingin gitu maksudnya. Kamu pas aku berarti operasi ya, operasi kaki Iya, diamputasi tuh di bius tengah, kan ada tuh yang di bius tengah doang tuh karena cuma di kaki kan, atau bius total semua. Aku bilang total, Oh, bius total. karena habis kecelakaan kan aku juga ada banyak luka kan, jadi di badan juga sempet ada tulang yang renyah, jadi harus di bius total juga kak, karena nggak cuma kaki. Itu pas kamu kecelakaan, proses ini apa, kalau dokter kan dilihat-lihat dulu kan, terus dokter akhirnya ngambil keputusan kamu diamputasi itu jedanya berapa hari, berapa minggu gitu. Nggak nyampe salah satu kali sih, karena kan dilihat kondisi kaki aku udah parah, udah membusuk ya kak. Ya kan aku kakinya kelindes sama Busuk ya. hampir hancur gitu, makanya udah nggak bisa, jadi masuknya udah nggak pegang jadinya. Jadi diamputasi ya. Kaki kamu dikubur. Ya nggak dikubur. Terus minggu ini udah kontrol. Jadwalnya sih besok dan Besok. Gimana nih kata dokter tahap proses kamu pemulihan? Udah berapa persen nih dari yang sebelum-sebelumnya gitu? untuk sekarang masih 70% sih kak, karena kan aku juga belum terbiasa pakai perut kan, kayak tadi kakak lihat aku masih suka doyong, masih aku sih belum kuat dalam lama juga, karena nggak tahu ya kan, mungkin kaki aku kebiasaan nopang cuman satu kaki kan nopang, sedangkan tubuh aku bobotnya kan berat badannya jauh nih ya kan, jadi capek juga kakinya sakit, jadi kalau malam tuh kaki aku bisa sakit kalau aku jalan terlalu banyak gitu kak. Makanya aku juga bilang sama kakak, apa namanya, aku kalau pakai di jalan aku minta tolong istirahat dulu pakai di jalan, karena aku nggak bisa, belum apa ya, dari dokternya pun nggak menyarankan langsung jalan jauh kan. Oh, pas awal kamu diamputasi itu kamu langsung bisa pakai perut, nggak pakai kursi roda dulu? Kalau awal-awal aku pakai kursi roda dulu, tapi kan aku kan diajarin jalan kan kak. Iya. Ya itu aku jadi dikenalin sama aku, tadi kan aku bilang kan ya, Karena kan kalau misal nggak tahu ya, ini menurut pemahaman aku, kalau misal kamu langsung pakai truk, takutnya ini kan masih proses pemulihan ya, takutnya malah efek ke sebelahnya juga gitu kan, malah bahaya buat pemulihan. Terus kamu kalau kontrol sama siapa? Teman sama mama? ganti-gantian sih kadang kalau mau kan. Nah ya. Terus kalau kamu malam nih, itu gimana kalau kamu buang air kecil? Kamu kamar terpisah atau dekat? Kita aku kemarin kebetulan sih emang dekat banget sama orang tua, jadi kalau emang aku pengen pipis, aku kalau nggak telepon mama papaku atau mamaku ya, kalau nggak aku ke kamarnya. Oh, jadi ini standby di samping kamu ya? Iya, Tuh, kalau dari kasur kamu bisa gitu loh, maksudnya kan tinggi jadi di sampingnya. Masih dibantu orang tua. Iya, iya itu kan yang masih dekat banget kan, jadi itu bisa sebelah tempat tidur aku udah tembok, mau nggak? Jadi sebelah tempat tidur aku udah tembok, jadi tinggal kotak-kotak aja. kedengeran ya? Kedengeran, nggak bilang tetap. Oke, kamu udah boleh, belum? boleh. Oke, kita bisa lanjut? Bisa di. Iya, sebentar. Udah pakai sepatunya? Oh iya udah. Oke, yuk, bisa. Satu, dua, tiga. Oke, kita lanjut ke sini ya. Yuk. Kamu menonton aja biar kamu gak capek banget. Ini sambil aku jadi kamu sakit ya. Oke, pintar pintar. Ini berarti kaki kamu udah kuat ya? Maksudnya yang dari sebelum-sebelumnya kamu masih ada kamu udah meningkat nih, udah kuat, udah lebih kasus ya. Nanti kita coba tukar lagi ya, kita lanjutin yang kemarin. Kita naik ke sini ya.
fokus-fokusan gitu. Kalau emang ngerasa capek, kamu bisa berhenti dulu, kamu tarik nafas dulu, terus usahain cari tangga yang ada pegangan kayak gini agar mempermudah kamu saat naikin tangga gitu. Terus kalau misal buat orang-orang kayak kamu jadi nggak yang terlalu khawatir banget saat kamu menaiki tangga seperti ini. Nah, terus kalau untuk habis kayak gini aku mau kemana? Nah, mau coba turunin tangganya? Boleh. Biar kamu kan ini aku ngajarin yang kedua. Kalau misalnya kamu bisa nanti kamu bingung mau coba gimana kan? Tapi iya, tapi kamu udah kuat. Mau dicoba lagi? Ayo boleh. Yuk. Nah, sekarang kita turun karena posisinya ini jadi berada di sebelah kanan kamu, jadi tokatnya kita tukar di sebelah kiri. Oke, kamu jangan takut ya, aku jadi di sini. Kan kamu. Ini yang turun mana nih? Kalau turun kan kalau naik kaki duluan, nah kalau turun kebalikannya, turun baru kamu. Ya, apa aja. Oke, bagus. Ya. Tadi yang mana duluan? Ini. Tokarnya dulu. Iya. Pelan-pelan. Ya, bentar. Gimana? Hasilnya? Masih gampang, tapi aku gampang sih soalnya. Kalau turun tuh gimana ya? Rasanya agak menantang, iya was-was daripada naik. Tapi kalau aku naik, kamu udah bisa. Udah sih, cuman aku belum tahu ya kakak sendiri kan harus coba. Iya. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya bisa kali ya kak. Kakak tungguin di atas atau di bawah. Iya. Terus aku juga gimana ya, masih sulit juga sih kak, mungkin yang buat aku sulit masih susah juga pakai kerja yang benar ini karena aku juga masih belum Apaan? ternyata aku belum ada satu itu di sekolah gimana, kamu udah sekolah? Aku juga malu karena nanti pasti aku dikasih teman aku karena tidak udah utang di kita nggak bisa kan sama Allah yang kita pilih Allah. Kamu termasuk orang-orang yang peduli sama Allah. Allah tuh sayang sama kamu. Jadi Allah sayang, kenapa aku dikasihnya beruntung? Allah sayang sama kamu, tapi kenapa kamu dikasih musibah? Terus kan udah dari kamu nih kedepannya bakal menjadi apa? Itu kamu udah ditakdirkan dengan adanya musibah ini. Itu termasuk apa ya, bentuk rasa sayang kamu ke Allah juga, dan kamu ikut Allah nih. Kalau kayak gini kan kita kan pasti ngadu ke Allah. Sedangkan kalau misalnya kita nggak ada musibah, kita lupa sama Allah, kita jarang sholat. Nah kamu kalau kayak gini sedih-sedih sholat, kamu
atau nanti takut diejek sama teman-teman, jadi kamu nggak perlu apa ya ngerasain rasa itu gitu loh. Mungkin emang ada nantinya gitu kan, tapi kamu harus bikin lebih panjang lagi. Kamu nggak harus stay di sini aja, kamu harus maju depannya, masih banyak aja gitu kan. Kamu nanti bisa kuliah, malah kamu tuh orang yang diprioritaskan sama masyarakat gitu. Misal kayak kamu naik kendaraan umum, nah itu kamu nggak perlu malu lagi ya, bisa. Udah, kamu udah paham? Nanti dalam posisi kamu kayak gini, kamu tetap sholat kan? Iya, jangan kembali sholat, terus rajin-rajin sedekah juga gitu. Terus kamu rencana masuk sekolah kapan? Belum tahu sih, karena masih lihat pemulihan aku dulu, kalau boleh dilepas, boleh dihukum sama diri, aku pasti. Kalau target dari medis, kamu emang yang bener-bener itu kapan? Masih 1 bulan lagi, 1 bulan kurang lagi. Aku juga perlu kebiasaan ya, perlu adaptasi. Kalau ini kan jalannya masih belum masih jalanan rata kan, gimana kalau di jalanan agak berjauh gitu kan, aku jadi masih belum kita kan masih ada waktu, kamu belajar jalan di aspal, kamu udah bisa. Mungkin next time kali ya Kak, karena kan dia juga apa namanya kebetulan juga kayaknya jalanan lebih pada ramai, kamu takutnya nanti ada hal-hal yang gitu. Dan mama juga sarannya kalau mau belajar di yang jalanan juga belum banget kayaknya koneksi Kak, tapi kan ada beberapa kondisinya, makanya mungkin kita ya jalan dulu aja kan di koridor. Tapi aku takut banget Kak, kalau kayak kursi roda mau pakai kursi roda boleh, tapi kursi rodanya di rumah aku Kak. Kamu ada kursi rodanya kan? Ada. Kita mau ambil Kak, kamu udah bisa jalan, maksudnya udah itu oke. Sebentar ya. Ini kamu coba dulu kanan dia. Kalau misalnya licin kan ini dunia perlu juga licin. Sampai oke ya bawah. Mama aku masih jauh ya, tadi lewat sini ya? Iya, masih jauh Kak. Tapi kamu kuat kan? Tadi kuat. Kita kalau sama dulu, kalau kan gimana sih ya? Kak. Mereka aku berhenti dia kalau Kak. Itu rumah kamu yang sebelah kiri kan? Iya Kak, yang sedikit lagi dari sini. Iya, pelan-pelan aja. Tadi berapa menit?
Ya terus. Ya terus. Ya bagus. Ya sedikit lagi. Ya. Kamu buka sepatu dulu? Iya boleh kak. Boleh dulu. Sini dulu, jangan terlalu. Baru ya. Oke yuk, kita masuk yuk. Kunci dulu ya. Mana kursi rodanya? Coba aku punya dua. Aku punya dua, banyak sekali. Jadi kamu sering pakai dua-duanya dong? Enggak sih, aku pakai satu aja. Pokoknya biasanya sih kalau misalnya mama aku capek, aku dijamin dulu. Oh, iya bisa. Kamu mau tunggu mana dulu nih? Oh iya, Bo, aku pengen ngomong tapi duduk dulu. Boleh. Oke. Bisa. Dah, yuk. Nah, oke. Aku izin taruh di sini ya. Ya kak. Aku taruh sini ya. Ya kak. Oke. Iya. Kamu mau apa? Kan tadi kita mau keluar ya kak. Tapi karena tadi mama bilang juga jangan terlalu banyak di luar, kalau mau di dalam rumah aja karena di dalam rumah juga kan nggak ada orang. Aku kan juga sebetulnya itu ada kendala kak di mobilisasi bangun tidur dari kasur. Aku tuh belum bisa, aku selalu dibantu sama suster kak pas di rumah sakit, dan pas di rumah tuh mama agak kesusahan juga karena mama kan mereka udah pada sakit juga ya, nggak bisa ngangkat aku. Jadi aku meminta tolong kakak ajarin aku biar nanti aku bisa mandiri. Kalau boleh tahu, kamu kan Aku udah umur 60-an kak. oh, udah tua ya? Iya. Pantes dong kalau kamu Iya kak. Iya, aduh maaf ya aku tahu suka aku marah aku kayak receh banget. Iya kak. Terus sekarang kita ngelawain mamaku juga. Bukan. Ini kita mau langsung ke kasur aja. Boleh kak. Kamu ya? Iya kamu. Oke, bentar ya. Aku ambil kru kamu dulu ya. Iya kak. Aduh, maaf ya. Nih, yuk. Dah, kamu di mana? Di sana kak. Di sini. Ya. Kalau misal kamu bangun dari tidur terus turun dari kasur, tuh langsung tidak duduk dulu. Duduk dulu. Oh iya, bagus. Emang seharusnya kita duduk dulu. Ini ada HP siapa nih? Apa ya? Bukan HP kamu. Kamu tadi nggak bawa HP ya? Aku Enggak. sedikit dulu ya. Iya, Kak, boleh. Sebentar sini ya. Iya kak. Ini kita temuin. Ini juga mama beli ini kak, saya beli kasur ranjang yang Iya, besar betul, gitu. iya. Karena takut aku jatuh Iya. ya. Kalau kamu tidur kamu bisa. Nah, oke, aku temuin dulu ya. Nah, yuk tidur. Bentar ya. Nih kan pasti posisinya awal kayak gini. Terus kalau untuk mama kamu udah paham cara buka ini ya? Udah kak. Udah juga. Tapi kalau kamu sendiri bisa? Enggak. Enggak. Kan aku nggak nyampe kak. Betul. Jadi kan Kalau di kaki juga agak susah kak. iya nggak boleh nanti kamu malah jatuh. Nah ini dilurisin aja biar nggak mudah kakinya. Nah kamu mau tahu
cara mobilisasi. Tapi sebelumnya ada bangku nggak? Tadi yang mau di depan aku boleh ambil? Boleh kak. Oke, aku zoom yang dulu ya. Ya kak. Aku taruh sini ya. Iya kak. Jadi yang pertama itu kita ini kaki yang sehat ditekuk dulu ya biar enggak ngerasa kesemutan kan biasanya kan kram gitu. Juga satu lagi biar gampang kamu saat duduknya gitu. Terus yang selanjutnya tangan nih. Nah selanjutnya tangan ini tangan apa berarti? Kiri ya? Iya. Nah tangan kiri kamu diposisikan pegang bahu aku nih, pegang yang erat ya, Iya. pegang bahu jatuh. Nah tangan yang satu kamu bisa pegang ke sini aku ataupun ke kasur. Kamu nyamannya gimana? Sini. Sini aja, oke. Nah ini lebih enak kita miringin dulu badan kamu ya. Nah terus aku minta tolong untuk bantuan dari ini untuk kamu bisa bangunnya. Oke. Yuk kita bangun 1, 2, 3. Oke bagus Kisha. Nah gimana, pusing nggak? Nggak pusing. Usahain kalau sebisa kamu baru bangun duduk dulu, baru nanti dilanjut. Nah, dah. Gimana? Oke, lanjut. Ini kaki kiri kita in. Nah, oke. Terus untuk ininya kita gerakin kanan kiri. Ikutin aba-abaku ya. Ini kamu pegang ke pojok. 1, 2, 3. Kanan kiri. Oke. Lanjut ke ujung sini. Kanan kiri. Oke. Kamu boleh injak kaki aku kalau itu. Nah. Oke, gitu. Nah, sudah. Nah, yuk. Pegangan. Iya, pintar. Dengan kamu mau coba jalan-jalan di sekitar rumah nggak? Kita bangun. Yes. Oh yes. Iya boleh. Sebentar ya, aku di sini. Nah, biar kita bisa jalan nanti bisa. Oke. Kamu terakhir jalan-jalan pakai kursi roda apa nih? Udah lama banget sih kak awal-awal kesulitan. Berarti kesini-sininya itu pakai truk ya? Iya kak. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kamu ngobrol di kamar apa di depan? Di mana ya? Sini aja kak. Kamar aja. Udah dulu. Ini jalan-jalan udah. Aku mau ke sini lagi. Udah deh kak. Oh, udah. Oke. Nah, kita sininya. Ini aku kunci dulu ya. Oke. Ngobrol-ngobrol dulu nih Keisha. Kamu udah kakinya sakit nggak? Enggak kak, udah begini. Nah, kamu udah tahu cara tadi mobilisasi dari tempat tidur ke kursi roda? Udah kak, tapi mungkin selanjutnya boleh kali ya kak kasih tahu aku caranya biar aku bisa sendiri. Oh Karena kan dia masih sama aja kayak dibantu kan. Nah, gimana nih? Kita kan udah belajar jalan apa ya? Memperlancar kamu pakai kruk, terus naik turun tangga, terus mobilisasi dari tempat tidur ke kursi roda. Nah, mungkin perasaan kamu gimana dan dari yang sebelumnya kamu nggak tahu, takut, jadi ternyata kayak gini ya, terus ternyata kayak gini ya rasanya semenjak aku ajarin gitu, gimana? Perasaan aku ini sih senang, maksudnya aku jadi bisa apa sih bisa nyobain, maksudnya bisa ngelancarin gitu bagaimana cara naik turun tangga, karena sebelumnya aku masih suka ketakutan dan masih suka kecapean juga kan. Jadi karena tadi kakak ajarin jadi aku udah berkurang banget sih rasa takutnya. Jadi aku kayak ternyata gini doang, karena yang udah jadi suster aku tuh mungkin karena tangganya agak curam ya. Jadi kalau nggak tahu tangganya tangganya tuh nurun kayak gini bang. Jadi aku agak takut dan naiknya juga capek banget. Apa sih
turunnya takut dan naiknya juga capek. Jadi untungnya tadi tangganya juga apa ya, memang harusnya sih kalau menurut aku kalau untuk masih pemula tuh harus pakai tangga yang masih umum kayak tadi Kak. Tapi aku juga nggak ngerti, mungkin karena di rumah sakit cuma ada tangga yang kayak begitu ya Kak. Jadi aku mau pakai tangga itu, dari itu menurut aku nyesel banget karena aku sampai nangis karena sakit capek banget Kak. Kalau untuk kamu nih, untuk aku pribadi gimana nih cara penyampaian, masih tahu cara naik tangga, maksudnya kamu suka atau enggak kan, karena ada yang kurang yakin gitu kan, itu sebagai peksos gitu. Nah itu tanggapan kamu gimana? Aku udah enak banget sih, aku juga merasa kayak sama teman sendiri, bukan sama apa sih kayak orang yang ngajarin aku. Jadi aku ngerasa juga nggak terlalu tegang, jadi aku juga enak gitu ngejalaninnya Kak. Dan aku juga, menurut aku juga kakak ngajarin suka baik banget. Terus yang tadi aku dengar kamu disaranin ke psikolog. Iya. Nah kamu ada rencana mau ke psikolog? Tadi aku lupa jam berapa. Apa Kak? Tadi kamu ada disarankan ke psikolog sama dokter sama dari medis. Nah itu kamu udah jalankan atau belum? Kan belum Kak, belum. Iya. Oke, depan. Jadi aku belum tahu sih akan cuma butuh psikolog aja atau aku harus dirujuk ke yang profesional kayak psikiater. Cuman semoga aja sih enggak ya Kak, karena juga emang bener Kak, kemarin rasaku ini emang nguras mental aku banget. Jadi Iya, aku saranin kamu ikutin dulu apa kata dokter, kamu ke psikolog ya tadi. Nah, terus kalau emang udah ke psikolog, terus lihat dulu tanggapan dari psikolog itu apa. Kalau ada disarankan lagi kamu jalani, karena itu kan mungkin untuk kebaikan kamu sendiri. Nah, udah nih aku kayaknya udah ada kerjaan lagi, aku boleh pamit. Nanti kita ketemu lagi di pekan depan. Nanti kita belajarin tadi kamu mau tuh apa tuh bisa. apa yang aku lupa? Tadi mungkin Jalan-jalan. iya, betul. Oke, aku pamit dulu ya Keisha. Makasih Keisha Iya, atas makasih. kerjasamanya. Iya. Semoga Keisha cepat sembuh ya. Jangan, pokoknya jangan malu lagi, jangan insecure lagi. Pokoknya Keisha harus semangat. Iya. Kita nggak tahu ke depan apa gimana, nanti Keisha jadi orang sukses. Amin. Makasih Ya, ya Kak. aku izin pamit ya Keisha. Iya, Makasih dadah, ya.